membuat proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Margenzi. Dalam tutorial tugas akhir atau skripsi, kita sudah masuk ke video keempat, di mana kita belajar tentang langkah-langkah membuat tugas akhir atau skripsi kalian biar kalian lulus. Nah, pastikan kalian sudah nonton 3 video sebelumnya karena itu berkaitan dengan yang sekarang. Nah, seperti yang saya jelaskan di video kedua dan ketiga, bahwa langkah yang paling penting adalah membuat judul tugas akhir kalian, teman-teman. Nah, ini dia judul tugas akhir. Nah, kemudian ya di sini ada namanya latar belakang. Di sini saya sudah saya cari template tadi ini template yang diberikan dosen saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Ini kelihatannya free source. Nah, kalian buat latar belakang. Nah, latar belakangnya itu misalnya kenapa kalian ngambil judul itu. Misalnya sebagai contoh, di sini ada revolusi industri 4.0. Berarti misalnya pada sisi pertanian, apakah para petani itu sudah menggunakan industri 4.0, yaitu di mana menggunakan internet. Nah, di sini ada yang namanya rumusan masalah, teman-teman. Jadi, masalah apa aja yang bisa mungkin muncul dan kalian identifikasi. Misalnya masalahnya gini. Petani merasa bahwa pembagian pasokan air atau apa itu tidak menentu. Nah, nanti kalian carikan solusinya, atau mungkin ada kekeringan atau apa seperti itu tadi yang contoh sebagai petani di atas. Apakah petani masih sudah mungkin petaninya masih menggunakan metode kayak apa itu namanya? Metode secara manual, ataukah sudah beralih ke teknologi. Nah, selanjutnya kalian membuat tujuan dan manfaat. Nah, nanti tujuan tugas akhir kalian itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Jadi tujuan dan manfaat ini harus saling sinkron. Kalau nggak saling sinkron, nanti kalian akan dipertanyakan pada saat sidang proposal. Nanti untuk sidang proposal kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini kalian harus menentukan batas masalah kalian. Misalnya, sebagai contoh, kalau kalian buat IoT, kemudian kalian pakainya misalnya sebagai microcontrollernya itu kalian bisa pakai ESP atau ESP3, ESP8266 atau ESP32, ini contoh aja ya. Nanti terus dosen kalian minta pakai Raspberry Pi, itu beda banget, soalnya harga satu ESP banding satu Raspberry Pi itu mungkin satu Raspberry itu bisa beli 12 ESP. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalian harus membuat batasan masalahnya seperti itu agar tugas akhir kalian nggak terlalu apa itu namanya melebih-lebih atau terlalu banyak revisian nanti. Nah, tinjauan pustaka ini seperti apa? Biasanya itu kalian diwajibkan untuk memilih tinjauan pustaka 5 tahun terakhir. Nah, misalnya ini kan 2021, nah nanti atau 2022 kalian harus milih dikurangi 5 tahun. Misalnya kalau sekarang mungkin 2016 atau 2017 itu sudah paling akhir, teman-teman. Nah, jajan pustaka ini misalnya kalian ambil kayak apa misalnya kalau kalian tadi buat IoT ya, mungkin kalian harus panggilnya IoT semua. Jangan kalian masukkan jajan pustaka hukum atau mungkin ekonomi, nggak masuk, teman-teman. Jadi harus ada misalnya jajan pustaka bahas microcontroller ESP32 ya. Nanti kalian carikan contoh uh, jurnal atau apa yang berkaitan dengan ESP itu. Seperti itu, jangan kalian aneh-aneh. Nah, dasar teori. Nah, dasar teori ini kalian cari misalnya dasar teori untuk alat ini, misalnya dasar teori suhu, dasar teori alat ESP32, dasar teorinya apa, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada metode penelitian, nanti kalian bisa pakai waterfall yang terkenal biasanya. Ini kalian buat misalnya identifikasi, perancangan, ada survei, ada implementasi. Ini kalian mungkin harus melakukan survei terlebih dalam. Nah, perancangan sistem, misalnya kalian buat flowchart. Nanti biasanya kalau untuk anak-anak IoT atau untuk anak-anak TI, biasanya sudah terbiasa membuat diagram flowchart. Nanti kalian urutkan, misalnya kalau ada apa yang startnya begini, nanti nanti akan ada program seperti ini, nanti dieksekusi hasilnya kalau enggak yes atau no, seperti itu, teman-teman. Nah, jadwal pelaksanaan ini yang penting. Nah, kalian harus nentuin biasanya untuk tugas akhir atau skripsi itu batas akhirnya 6 bulan. Kalau kalian lebih dari itu, maka kalian akan dilakukan perpanjangan. Nah, untuk perpanjangan sendiri nanti kalau di tahun 2021-2020 ini karena corona,
perpanjangannya itu gratis, tapi ya kalian nanti mundur untuk wisudanya. Jadi jangan buang-buang waktu kalian karena ini adalah peluang kalian. Oke, kemudian di daftar pustaka ini nanti kalian masukin dari jurnal-jurnal yang kalian yang telah kalian pilih tadi di 5 tahun sebelumnya. Jadi di daftar pustaka ini saya sarankan pakai aplikasi Mendeley. Kalau kalian nggak tahu, di tutorial di channel saya sudah saya berikan tutorial bagaimana download dan install Mendeley. Nah, semoga itu cukup membantu ya teman-teman di video kali ini membuat proposal. Saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.